Gue boleh tahu nggak alasan lo kenapa? Alasannya nggak bisa gue omongin sekarang sih. Tapi yang jelas, gue minta sama kalian semua di sini untuk kalian bisa mengerti dan menerima keputusan gue sama Erik. Dan sekali lagi gue terangin, gue jelasin bahwa ini bukan berarti kita nggak cinta sama sekolah. Justru kita melakukan ini karena kita cinta sama sekolah ini dan ini sebagai bentuk kita mengabdi sama sekolah. Apaan sih, hah? Kenapa lu sejahat itu, ha? Lu nyebarin video gue sama Rara. Gue salah apa sama lu, Rin? Ya lo salah lah. Lo nggak mau ngikutin mau gue, nggak mau ngikutin permainan gue. Salah itu. Harus banget ya gue ngikutin permainan lu yang licik itu, ha? Ya gue nggak mau lah. Ya udah terima aja resiko lo putus sama Rara. Salahin tuh diri lo sendiri. Ngapain ngelanggar perjanjian? Perjanjian? Sejak kapan gue setuju dengan perjanjian lo, ha? Itu semua tuh cuman lo yang buat sendiri. Lo jangan macem-macem ya sama gue. Ingat nih, kartu as lo tuh masih ada di gue. Yang kalau misal gue sebar, persahabatan lo sama Rifki tuh bakal hancur, tau nggak? Lo lupa, lo kan pernah kirim voice note ke gue soal Rifki yang mau balas dendam sama Michelle. Dan sekali lagi gue ingetin sama lo ya, lo tuh jangan pernah tau gak sih sentuh-sentuh gue. Atau lo mau sahabat-sahabat lo tuh marah sama lo karena tau apa yang lo lakuin sama Rifki? Hah? Emang dasarnya aja lo tuh pengkhianat, tau gak? Rin! Kenapa sih gue sebodoh itu, ha? Kenapa gue harus ikutin permainan si Arin? Harusnya gue gak denger ancaman dia dan hianatin sahabat gue sendiri, Rifki. Juga akhirnya gue ketahuan sama Rara. Sel, mau ngomong apa, Sel? Lo gak usah pura-pura gak tau deh. Gue yakin lo tahu kok. Lo tau gak, gue udah tahu semuanya lo dari sekolah ini. Kalau lo jadi ketua OSIS itu gara-gara bokap lo ya? Sel, kamu jangan salah paham. Lo enggak, gue malah sekarang jadi paham banget. Dan gue gak nyangka lo bisa kayak gini. Jadi kalau Rifki marah, itu wajar banget. Karena gak adil banget buat dia, tau gak? Sel, pasti kamu udah terpengaruh kan sama Omar Rifki sama teman-teman yang suka fitnah itu. Makanya kamu ngomong kayak gini sama aku. Sel, aku mohon sama kamu, jangan dengerin omongan mereka ya. Mereka tuh anak-anak IPS yang semua itu gak lebih dari seorang pengecut. Mereka toksik banget, Sel. Oh ya? Lo tau gak sih, gue tuh gak denger dari Rifki ataupun temen-temennya. Gue tuh bukan cewek bodoh yang gampang percaya sama omongan orang. Gue denger sendiri, dan gue liat sendiri kalau bokap lo tuh ngomong sama Pak Basuki. Lo tadi bilang apa? Anak IPS tuh seorang pengecut. Salah. Yang pengecut itu lo. Pengecut banget, Al. Kenapa Michelle malah belain Rifki? Udah, omongan si Michelle nggak usah dibawa ke hati. Ya, santai aja. Ya udah, lu sekarang tuh harus fokus. Lu harus jadi ketua OSIS dan ngalahin si Rifki. Udah, lu bawa santai. Kita balik lagi ke aula. Kita fokus sama tujuan kita. Benar tuh. Oke. Yuk. Yuk. Sudah clear ya? Udah paham semua ya? Ini saya sampaikan sudah berapa kali nih. Tidak pernah pihak sekolah menyuruh Rifki sebagai ketua OSIS mundur dari jabatannya maupun dia menjadi ketua panitia penyelenggara. Gak ada. Ini harus clear. Supaya tidak berkembang isu. Ini dikit-dikit ribut. Dikit-dikit demo. Apa sih? Kalian itu harus belajar
Ya kan gitu Pak ya? Ya, jadi clear ya. Begitu juga dengan si Erik. Sebagai wakilnya Rifki, pihak sekolah tidak pernah menyuruh mundur. Ini jelas. Tapi Pak, saya yakin Rifki sama Erik mengambil keputusan itu karena terpaksa Pak. Kalaupun enggak mungkin dong mereka berdua tiba-tiba mundur. Buat kita Pak, Rifki sangat bertanggung jawab karena dia OSIS Pak. Dia tidak pantas untuk mundur. Asli Pak, tidak ada yang lebih bertanggung jawab serta adil buat kita semua kecuali Rifki. Kalau dibandingin sama Aldino, ya beda jauh dong Pak. Jadi intinya kalian semua di sini minta pemilihan ketua OSIS ini dibatalkan. Betul Bu, betul. Terima kasih Pak. Untung kamu datang Rifki. Ayo silakan duduk. Rifki pasti lagi nyari pengurus OSIS yang mau demo di kantor kepala sekolah. Tapi kenapa nggak ada ya? Mana coba botol kecap? Kita di sini mau nuntut lo Ki, untuk tetap menjadi ketua OSIS di SMU Garuda. Bener Ki, sekolah ini masih butuh lu buat jadi ketua OSIS. Jadi begini siapa si Rifki. Ini supaya tidak terjadi fitnah di sekolah kita. Tolong kau jelaskan secara rinci dan konkret supaya teman-temanmu tidak salah paham dengan sekolah ini. Bahwasanya, ini kau dengar nih Rifki, bahwasanya pihak sekolah tidak pernah menyuruh kau mundur maupun si Erik sebagai wakil kau. Dan ini kau harus jelaskan di antara teman-temanmu semua. Bagaimana Pak? Setuju Pak ya? Setuju Pak ya? Ya kan gitu Pak ya? Supaya gini Pak, kalau ini kita tidak selesaikan jadi masalah nanti di belakang hari. Iya kan? Seakan-akan Pak, ini pihak sekolah yang menyuruh si Rifki mundur. Nah ini teman-teman harus paham semua ini. Paham semua ya? Jadi tolong kau jelaskan secara rinci maupun konkret ya. Coba komenkan, jelaskan sedikit, ya kan gitu Pak ya. Ya guys, jadi yang diomongin sama Pak Togar itu benar. Gua ngundurin diri dari ketua OSIS ini bukan sekolahan yang meminta, tapi memang keputusan yang gue pilih sendiri. Dan gue yakin walaupun gue sama Erik sudah tidak menjabat lagi, itu bukan berarti kita tidak cinta sama sekolahan ini. Tapi justru kita melakukan ini karena kita cinta, karena kita mengerti kepentingan sekolah dan kita tidak mau merusak nama baik sekolah. Gue boleh tahu nggak alasan lo kenapa? Alasannya nggak bisa gue omongin sekarang sih. Tapi yang jelas, gue minta sama kalian semua di sini untuk kalian bisa mengerti dan menerima keputusan gue sama Erik. Dan sekali lagi gue terangin, gue jelasin bahwa ini bukan berarti kita nggak cinta sama sekolah. Justru kita melakukan ini karena kita cinta sama sekolah ini dan ini sebagai bentuk kita mengabdi sama sekolah. Terima kasih atas pengorbanan dan bakti kamu selama ini untuk SMU Garuda Rifki. Sama-sama Pak. Kalau memang Rifki tetap mundur sebagai ketua OSIS, saya juga sebagai sekretaris OSIS ikut mundur Pak. Saya juga ikut mundur Pak.